Ya, selamat datang kembali di Rock Corner ya. Untuk video kali ini saya akan membahas terkait dengan pembahasan materi bab kedua yaitu turunan trigonometri matematika minat di sini ya, kelas 12 IPA sih khususnya di sini ya. Oke. Terkait dengan turunan trigonometri sebenarnya nggak terlalu susah ya, cuma memang dasarnya harus kelas 11-nya harus tahu dulu. Makanya di sini mungkin tak ulangi terkait dengan apa? Turunan dasar dulu ya. Jadi ketika bicara turunan, ya secara umum kan simbolnya nanti macam-macam di soal itu ya. Bisa kamu ketemunya pakai Y aksen, bisa jadi. Bisa ketemunya nanti F aksen X. Atau ada yang buku pakai DY per DX. Ada yang pakai nanti DFX per DX. Dan nanti macam-macam. Tapi ini nggak usah bingung, semuanya ini adalah simbol dari turunan gitu ya. Makanya di sini tak awali dengan turunan yang kelas 11 dulu. Nah, turunan kelas 11 itu gini, kalau ada secara umum berbentuk AX pangkat N ya, maka turunannya adalah N-nya ke depan dikali A pangkatnya nanti dikurangi 1. Sebagai contoh mungkin ya, contoh dulu. Y sama dengan 3X pangkat 5 Mas. Ya sudah, turunannya berarti 5-nya ke depan, X-nya pangkatnya dikurangi 1, makanya ditulis 15X pangkat 4. Contoh lagi boleh, yuk contoh. 4x kuadrat turunannya apa ya, turunannya 4-nya ke depan kali 2 ya, x-nya pangkatnya jadi 1, makanya 8x. Atau y sama dengan 9x. Nah ini kalau variabelnya cuma x tok langsung 9, dan kalau dia cuma konstanta maka turunannya nanti 0. Dah jelas ya di sini yang kelas 11 gitu ya. Nah baru belajar terkait dengan turunan trigono. Sebenarnya nanti turunan dasar itu pakai definisi, tapi di sini langsung tak ambil hasilnya saja ya. Karena kalau turunan pakai definisi sih saya rasa terlalu lama nanti ya takutnya. Oke, ada sin. Nah, kalau sin nanti ditanyakan turunannya jawabannya adalah cos. Kalau cos Mas, ya turunannya adalah main sin. Kalau tangan nanti turunannya adalah sekan kuadrat ya, sekan kuadrat. Kalau misal nggak bisa ngafalin 6-6-nya ya, minimal 3 teratas ini yang dihafalkan. Yang lain sih sebenarnya bisa dicari lewat itu. Tapi kalau bisa ngapalin lebih bagus. Sekan itu turunannya adalah sekan X dikali tangan X. Kalau kosekan, ya kosekan turunannya nanti adalah min kosekan X sama kotangen X. Kalau kotangen turunannya adalah min kosekan kuadrat. Oke, gitu ya. Cuma ingat sekali lagi di sini adalah turunan untuk fungsi dasar, yaitu di sini x tok. Loh ini x tok juga gini ya. Nah, kalau di situ tidak x tok, nah bisa kita langsung ke contoh soalnya. Nanti untuk soalnya bisa di-download di linknya, nanti tak kasihkan di description box-nya ya. Oke, di kolom komentarnya juga bisa nanti ditanyakan di situ, saya kirimkan nanti. Nah, coba dari contoh pertama di sini ya, contoh dulu. Berarti kalau diturunkan apa Mas? Ya turunannya kayak tadi. Sini itu turunannya apa? Turunannya adalah cos 8x lah gitu ya. Lah ini dikasih turunan dari dalam sudutnya ini loh. 8x turunannya berapa? 8 lah gitu maksudnya. Kosekan 3x kuadrat Mas. Turunannya apa? Ya turunannya tadi, turunan kosekan itu kan min kosekan sama kotangen 3x kuadrat. Kalau sudah dikasih turunan dari dalamnya ini loh, 6x loh. Makanya turunan yang di domain kelas 11 harus hafal juga. Lagi-lagi coba turunan tangan gitu ya. Sama, turunannya adalah sekan kuadrat. Dari apa? Dari 4x pangkat 3 min 5. Jangan lupa dikasih turunan dalamnya ini. Turunannya apa? Turunannya adalah 12x kuadrat. Sudah, seperti itu. Oke ya, mantap ya. Yuk, berarti ke contoh soalnya langsung. Nah, turunan pertamanya apa ini Mas? Sama turunannya. Kalau ditanya turunannya seperempat tetap. Turunannya sin, ya cos 4x. Turunan 4x, 4. Jadi coret boleh. Makanya turunannya adalah cos 4x. Sudah seperti ini. Jawabannya Pak. Ya, jadi gitu maksudnya. Paham ya? Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar boleh. Yuk lanjut contoh kedua. Yuk. Sama di sini ya. Kalau dia cuma pengurangan, artinya apa? Dia sudah dioperasi hitung. Nah, kalau dioperasi hitung itu nanti macam-macam ya. Ini tak tuliskan. Ini sebenarnya tak tulis kembali ya, rumus kelas 11 ini ya. Jadi kalau ada turunan itu memang nanti operasinya bisa macam-macam ya. Kalau dia U plus V, U min V, U kali V sama U per V. Nah, coba contoh, kalau dia cuma ditambah atau dikurang, turunan itu sudah sendiri-sendiri itu aja. Berarti U aksen sendiri ya ditambah dengan V aksen sendiri. Kalau pengurangan juga sama ya. Tapi kalau kali beda loh ya, gantian U aksen V ditambah V aksen U.
Sedangkan kalau pembagian nanti U aksen V min V aksen U dibagi V kuadrat. Jadi kalau di soalnya di situ masih dalam bentuk pengurangan saja, maka turunannya sendiri-sendiri aja. Jadi turunannya udah langsung, ini 3 sin X, ya udah 3 tetap turunannya cos. Min, turunan cos mas, ya min sin. Makanya dihafalkan tadi ya, sin cos tangan gitu aja nggak apa-apa. Jawabannya 3 cos X ditambah dengan sin X, sudah selesai. B gitu ya. Mantap ya. Yo contoh lagi nomor 3. Ini kalau sendiri boleh turunan cos. Udah langsung turunan cos adalah min sin. Sin dari apa? 2x pangkat 3 min x kuadrat. Baru kalau udah dikasih turunan dalamnya nilai. Tulis di depan aja. Jadi 6x kuadrat min 2x. Sudah jawabannya E. Nah. Lagi mas. Yo tangan sama turunannya. Yo turunannya adalah sekan kuadrat. Dari apa? Dari 2 theta min 3. Jangan lupa dikasih turunan ini. Ini variabelnya pakai theta gitu aja ya. Sebenarnya X itu sama saja. Ya sudah turunan 2 theta, ya turunannya 2. Sudah selesai. 2 sekan kuadrat 2 theta min 3. Loh, cepet toh? Cepet wes ya, di channel ini udah gampang pokoknya matematika itu ya. Lanjut nomor 5. Nah, hati-hati di sini ya. Kenapa? Karena di situ ada X yang dia masih di bagian bawah. Artinya apa? Artinya belum bisa diturunkan. Ya naik dulu, yuk naik dulu setengah X pangkat min 2. Lah udah, kalau dia udah naik udah aman. Kalau ditanyakan turunannya sudah 1/1 turunannya ya. Ini 6X min setengah, ini 2-nya min maju ke depan kan jadinya plus. Itu ya. 2 kali setengah habis, sisanya X tapi pangkat min 3 dikurangi 1 ya. Kemudian ditambah 2-nya tetap, turunannya cos nanti min sin. Sudah selesai. 6x ditambah 1/x pangkat 3 dikurangi 2 sin x. Oke, jawabannya yang gampang ya. Yuk lanjut nomor 6, masih sama ya. Cuma di sini ada pertanyaannya terkait dengan nilai sudutnya ya. Ya tetap sih ya, kamu harus ngelewatin dulu yang namanya aksen x, turunan biasanya dulu. 2 sin sama cos gitu ya. 2 tetap 2, sin turunannya cos, cosnya turunannya min sin. Ya memang di sini kamu harus bermodal hafal yang namanya sudut-sudut istimewa juga ya. Setengah pi itu maksudnya, pi itu kan 180 dalam sudut ya. Kalau dibagi 2 makanya jadi 90 gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu 2 cos 90 dikurangi sin 90. Lah ini memang harus hafal ya. Nanti silakan dicek, dihafalkan kalau bisa ya. Harus hafal. Cos 90 0, sin 90 min 1. Lu kok min 1 mas? Ini 1 plus ya. Nah jadinya 0 min 1 tetap min 1. Asal hafal sudut jenis sudut nggak masalah. Contoh lagi mas, boleh nomor 7. Yo, ini sekarang perkalian loh ya, perkalian boleh. Berarti yang ini tak anggap U, yang ini tak anggap V kalau perkalian ya. Maka kalau ditanya turunannya apa, ya nanti U aksen V ditambah V aksen U. Nah dari sini kalau kamu cari ya, sebenarnya kan U aksen itu kan yang depan diturunkan ya jadi cos. Kalau V aksen diturunkan ya jadi cos juga itu. Nah, karena turunannya min 2 0, turunan satunya juga 0. Nah kalau tak susun kan U aksen ya, cos X dikali V sin X min 2 plus V aksen cos lagi dikali U sin X min 1. Sudah dijabarkan dulu aja, dijabarkan dulu ya. Cos X sin X lanjut min 2 cos X lanjut. Di sini cos X sin X lagi boleh sama min cos X. Kalau ini tak gabung kan namanya 2 cos X sin X. Yang ini tak gabung gitu ya. Jadi apa? Oh ini plus ya. Oke, ini plus, ini plus. Berarti jadi min cos X. Sebenarnya ini sudah betul ya. Kalau kamu orang udah berhenti di sini udah nggak boleh disalahkan. Cuma kan masalah pilihan ganda itu kan nyari yang cocok. Ternyata kok nggak ada ya bentuknya gini. Nah, dia ternyata arah jawabannya itu dibawa ke namanya sudut rangkap. Jadi sudut rangkap itu kan ada ya rumus sin 2x itu kan rumusnya 2 sin X cos X. Nah, ternyata dibawa ke sini itu rumusnya. Nah, artinya kan sebenarnya yang ini yang depan itu kan bentuk dari apa? Ya bentuk dari rumus sin 2x sebenarnya. Min cos X. Ya sudah jawabannya ini itu juga boleh. Kebetulan yang ada di opsi yang modelnya yang seperti itu. Lah itu maksudnya.
Tapi kalau sampai orean kamu sampai sini udah betul itu, nggak disalahkan, nggak boleh. Kalau disalahkan salah itu enggak ya. Cuma memang kalau pilihan ganda ya harus nyari yang cocok. Itu ya. Mungkin contoh lagi boleh ya nomor 8. Oh, mungkin ada seperti ini. Boleh kalau ditanyakan turunan tapi nanti diganti pi per 4 atau bahasanya 45 ya. Kalau pi per 4 itu 180-nya dibagi 4, jadinya 45 derajat maksudnya. Yuk turunan tangan ya sekan kuadrat, turunan kotangan min kosekan kuadrat lah itu maksudnya. Berarti kalau ditanya turunannya udah selesai, sekarang tinggal diganti x-nya jadi 45. Makanya sekan kuadrat 45 ditambah kosekan kuadrat 45. Cara ngitungnya piye Mas? Yuk, cara ngitungnya gini. Ya. Yang namanya sekan kuadrat 45, sekan itu kan sebenarnya kebalikan dari cos ya. Nah, kalau cos 45 kan hafal harusnya ya, setengah akar 2. Ya tinggal dikuadratkan, berarti 1/2/4. Makanya 4/2. Jadi berapa? Jadi 2, sama ini 2. Ini juga sama, kosekan itu sepersin dan sin 45 itu juga setengah akar 2. Ya 2 juga. Makanya jawabannya nanti 4. Loh, mantap toh pokoknya ya. Gitu ya. Yuk lanjut lagi boleh yuk lanjut. Nomor 9 Mas. Loh perkalian ini perkalian. Yuk perkalian. Berarti ini ada x kuadrat dikali dengan sin 3x. Oke, betul ya. Ya sudah kalau perkalian ini. Oh ini V namanya. Ya kalau ditanya turunan ini belum turunan loh ya, ini belum turunan. Kalau turunan ya tadi kalau perkalian U aksen V ditambah V aksen U boleh. Yo U aksen 2x kali V Mas. Ya sin 3x ditambah V aksen. Nah, sekarang turunannya sin apa? Cos. Cos 3x turunannya 3. Nah, kali U ya X kuadrat. Nah, jawabannya 2x sin 3x ditambah ini tak kalikan boleh loh ya, boleh 3x kuadrat cos 3x sudah. Tergantung list opsi ya, sudah ada belum ternyata 2x sin 3x sama 3x kuadrat cos 3x. Udah, ternyata jawabannya adalah yang B. Sudah gitu. Nah, silakan nanti untuk beberapa nomor bisa dicoba ya, nomor 10 sama, silakan dicoba dulu. Yuk, langsung ke contoh berikutnya. Nomor 11, yo sama, sekarang perkalian tapi diganti pi per 4 ya. Yuk, dicoba lagi ya. Ini namanya O, ini namanya V. Udah sekali lagi gitu. Maka H aksen turunan itu ya U aksen V ditambah V aksen U lagi. U aksen 2x V ya tetap kotangan ya. Ditambah V aksen turunan kotangan itu kan min kosekan kuadrat ya. Sama diganti x kuadrat. Sudah kalau mintanya aksen pi per 4 jadi ganti semuanya jadi pi per 4. Jadi 2 tak kali pi per 4 dikali kotangan. Tapi kalau masuk sudut boleh loh ya, diganti 45 derajat itu boleh, nggak apa-apa. Karena ini sebenarnya 45. Tapi kalau di luar sudut nggak boleh, tetap harus pakai pi. Makanya di sini opsinya semuanya pakai pi. Nah, min boleh kosekan kuadrat 45 ya dikali pi per 4 kuadrat. Yuk dicoret 2. Boleh ya dicoret ya, nggak apa-apa wes. Berarti kan pi per 2 dikali kotangan 45. Yuk dihitung. Kotangan 45 seper tangan 45 seper 1 tetap 1. Udah, dia tetap 1 gitu ya. Ini tetap 1. Dikurang kalau tadi ini sudah dihitung ya. Tadi loh nomor sebelumnya ya. 2 itu nanti. Ini namanya pi kuadrat per 16. Namanya pi per 2 dikurangi pi kuadrat per 8. Nah, tinggal di opsinya. Sama, sampai sini sebenarnya udah betul. Cuma nggak ada di opsi. Nah, biar ada di opsi ternyata dikeluarkan pi per 8. Depan sisa 4, belakang sisa pi. Loh, coba dikali ini, tak kali ini, pi per 2. Ini tak kali ini, pi kuadrat per 8. Sama ya. Makanya jawabannya yang C. Seperti itu ya. Oke, ya. Silakan nanti ada beberapa nomor yang bisa dicoba. Nomor 12 masih perkalian biasa, nomor 13 boleh juga. Pakai pembagian boleh ya. Tapi kalau mau kamu kreatif gini juga boleh loh ya. Mau contoh di situ ya, Mas kok kayaknya pakai rumus pembagian kok terlalu lama gitu ya. Kalau terlalu lama, ya caranya boleh dibikin gini. Kan ngitung pembagian itu tak pisah boleh tuh. Ini kan sin X, ini kan 2 sin X. Nah, ini kan cos X, yang apa? Ini sin X gitu. Ini kan sebenarnya bentuk 1 ditambah kotangan loh kan gitu. Lah kalau ditanya turunan kan lebih enak gitu maksudnya dia. 0 gitu. Dan kotangan min kosekan loh, kosekan kuadrat. Yang ditanya apa? F aksen pi per 2 90. Makanya min
kosekan kuadrat 90. Makanya min seper gitu toh. Sin kuadrat 90. Jadinya min seper 1 kuadrat. Tetap min 1. Jawabannya ternyata yang B lah gitu maksudnya. Oke ya, nomor-nomor yang tak lewati silakan kalau nanti pengen dicoba boleh. Nanti silakan kalau ada pertanyaan atau pengen nyocokin jawabannya bisa langsung tanya di kolom komentar boleh saja. Oke ya. Untuk bentuk yang terakhir sebenarnya bentuk yang nomor 15 ini lah. Nah, nomor 16. Nah, kalau nanti terkait dengan bentuk operasi hitung yang perkalian ya. Contoh kalau ada fx berpangkat n, nah gitu ya. Nanti turunan itu gini ya, n-nya ke depan gitu. Terus fx-nya tetap nanti pangkatnya tapi berkurang 1. Kalau udah selesai dikasih turunan dalamnya. Nah, ini bentuk yang kelima ya. Tadi kan ada plus, ada minus, ada kali, ada bagi gitu ya. Nah, ini sekarang ada pangkat gitu ya. Makanya kalau ada pertanyaan kos G aksen tetanya ini apa gitu ya. Ya ini tiganya ke depan dulu. Kosnya tetap kos, tetap. Cuma pangkatnya berkurang jadi 1. Jadi 2 ya, berkurang 1 maksudnya. Kalau udah selesai dikasih jangan lupa turunan dari kos sendiri itu. Mention gitu ya. Kalau udah selesai lagi sebenarnya turunan dari tangannya ini loh, tetanya itu loh. 1 turunannya. Kayak X gitu ya. Makanya jawabannya ini min 3 cos kuadrat theta dikali sin theta. Sudah, seperti ini udah cukup. Oh, jawabannya ini C, Mas. Oh, betul. Yo, contoh lagi nomor 17. Sama ini ya. Ditanyakan di situ F aksen. Ya sama kayak tadi. Pertama Pak, 2 maju dulu. Sin-nya tetap sin. 2x ya, 2x plus 3 gitu. Dikasih turunan dari dalamnya pangkat yaitu sin, itu turunannya adalah cos gitu ya, 2x plus 3. Dikasih lagi turunan dari dalam sudutnya ini itu adalah 2. Makanya jawabannya adalah 4. Sin 2x plus 3 sama cos 2x plus 3. Udah jawabannya seperti itu. A gitu. Cuma sekali lagi kadang kalau di pilihan ganda itu kadang dimanipulasi jawabannya ya, hati-hati. Contohnya Pak, ini nomor 18. Ini kalau tak tanyakan turunan, sebenarnya jawabannya pasti bisa. Tiganya ke depan Mas, sinnya pangkat 2. Dari 3 min 2x turunannya sin, cos, boleh 3 min 2x turunannya lagi t ini min 2. Sebenarnya gitu. Tapi kalau mau dijawab gini kan nggak ada loh ya, min 6, sin kuadrat 3 min 2x cos gitu. 3 min 2 lo. Ternyata kalau kamu lihat nggak ada tuh ya, belum nggak ada. Bukan nggak ada ya, belum. Makanya ini jawabannya kamu arahkan ke tadi lah, sudut rangkap lo. Kenapa? Lah ini ada ini loh, 2 kali lipat ya. Makanya tadi ada rumus sin 2 itu kan rumusnya 2 sin x sama cos x gitu loh. Makanya dipecah gini, min 6 ini tak pecah jadi min 3 dikali 2. Yang ini dipecah jadi sin 3 min 2x sama sin 3 min 2x. Yang ini dipecah jadi cos 3 min 2x lah. Kalau ngikutin rumus kan sebenarnya yang tak kotakan ini kan sama aja kayak sudut rangkap tadi. Ya kalau ini x, ya ini jadi 2x. Ya kalau ini 4x Mas, ini 4x Mas. Jadi jadi 8 gitu. Makanya itu jadi 2 kali lipat. 2 kali lipatnya ini berapa? Ya 6 min 4x dikali dengan sin 3 min 2x. Ternyata jawabannya nanti yang E lah gitu loh maksudnya. Nah, itu repotnya sedikit pilihan ganda ya, karena harus nyari jawaban yang sesuai gitu ya. Sama nanti 19 silahkan dicoba. Kalaupun nanti keluar soal model akar itu sama saja ya. Memang turunan itu nggak bisa akar, makanya caranya dibikin pangkat setengah. Nah kalau ditanya di R per DT itu sama saja nanyain R aksen atau turunan gitu. Setengahnya ke depan, sinnya tetap, pangkatnya berkurang 1 gitu loh. Dikali turunan dari sin, ya cos gitu. Makanya setengah dari sin theta pangkat min setengah dikali dengan cos theta. Jawabannya cos theta dibagi 2 lah. Kalau ini min setengah itu kan akar di bawah lah ya. Ditulis sebagai sin theta. Sudah seperti ini. Makanya jawabannya nanti yang C. Dan silakan nanti untuk nomor-nomor yang kosong silakan dicoba. Kalau mau nyocokin jawaban, kalau ada pertanyaan juga bisa langsung tanyakan di kolom komentar, silakan saja. Oke, sekian dulu untuk video kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang tak sampaikan bermanfaat. Jika ini memang bermanfaat, silakan bisa di-share, di-like, di-komen untuk teman-temannya. Dari saya sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.